Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya selaku murid ingin menjelaskan sebagaimana tugas yang telah diberikan oleh guru kami, ustadz kami. Di sini saya membahas yang berjudul tentang orang yang mempunyai hak perwalian dan urutan wali. Jadi, yang pertama yang akan saya bahas, namun sebelum itu saya ingin menyampaikan jikalau ada salah kata ataupun salah penjelasan dalam materi saya kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dibetulkan karena saya juga masih mahasiswa, prosesnya masih belajar, jadi belum bisa 100% betul dalam penjelasan saya. Baik, yang pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian adalah perwalian ijbar saja. Maksud dari perwalian ijbar adalah bentuk perwalian dalam hukum Islam di mana seorang wali, biasanya ayah atau kakek, memiliki hak untuk menikahkan anak umurnya atau anak perempuannya tanpa persetujuan dari anak tersebut. Biasanya hal tersebut dilakukan untuk anak yang belum bisa mengambil keputusan dalam perwalian. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan anak, namun tetap ada aturan dalam pelaksanaan. Contohnya seperti kelayakan wali. Jadi, wali harus memenuhi syarat sebagai wali yang sah, yaitu orang yang memiliki kapasitas hukum dalam bertindak. Jadi wali ini harus wali yang sah, jangan asal orang dipakai untuk dijadikan wali. Lalu, tujuan yang baik, maksudnya yaitu menikahkan anak tersebut dengan tujuan yang baik untuk anak tersebut, tidak menikahkan anak dengan tujuan yang lain. Contoh yang bisa saya ambil ketika misalnya seorang ayah ingin menikahkan anaknya. Jadi contohnya itu ketika seorang ayah menikahkan anak tersebut kepada seorang laki-laki dengan alasan tertentu. Misalnya seorang laki-laki tersebut mempunyai harta yang banyak. Karena ayahnya ingin menguasai harta tersebut, jadi ia mengorbankan anaknya untuk dinikahi oleh lelaki itu. Jangan sampai ada tujuan yang lain seperti itu. Lalu, mendapatkan amanah. Jadi wali tersebut mendapatkan amanah untuk menjadi wali yang adil. Jadi walinya itu harus bersikap adil ketika sudah diamanahkan menjadi wali. Lalu, konsultasi ketika seseorang itu datang melamar, anak tersebut tidak memikirkan atau tidak konsultasi dan langsung mengambil keputusan, maka sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Misalnya
datang seorang laki-laki untuk melamar anak perempuan tersebut, wali ini jangan mentang-mentang ia boleh mengambil keputusan lalu ia dengan seenaknya misalnya menolak laki-laki tersebut karena mempunyai dendam pribadi misalnya. Alangkah baiknya jika seorang laki-laki datang dan melamar, dikonsultasi terlebih dahulu, dirundingkan sama-sama bagaimana kita terima atau tidak. Namun keputusan tetaplah di wali. Nah, wali juga harus mempunyai keputusan yang adil. Jadi ketika sudah berkonsultasi jadi gimana, nah harus mengambil keputusan dan jangan sampai ada yang keberatan. Adapun pengertian wali ijbar ini sama halnya dengan wali mujbir. Merujuk pada konsep yang sama dalam konteks pernikahan dalam hukum Islam, keduanya mengacu pada hak wali untuk menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan langsung dari anak tersebut, yang biasanya alasan tersebut karena usia atau ketidakmampuan mengambil keputusan yang tepat. Namun istilah yang digunakan ini biasanya bervariasi tergantung pada mazhab tertentu. Nah, contoh wali mujbir yang sudah diberikan contoh oleh Ustadz kami ialah ketika seorang perempuan pergi keluar rumah untuk menuntut ilmu, lalu datang seorang laki-laki untuk melamar anak tersebut. Jadi tanpa persetujuan anak perempuan dan wali sudah merundingkan dan menerima lamaran tersebut, maka sudah sahlah lamaran dan bisa berlanjut sampai ajang pernikahan. Biasanya keputusan ini diambil ketika perempuan itu belum bisa mengambil keputusan dalam hak perwalian. Lalu hak perwalian ini hanya dimiliki oleh kerabat ashabah saja. Oleh karena itu, hak perwalian adalah orang yang memiliki hubungan yang paling dekat, sebab ada riwayat dari Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan pernikahan dilakukan oleh wali ashabah. Apa yang dimaksud dengan wali ashabah di sini? Adapun pengertian dari wali ashabah adalah istilah dari hukum waris Islam yang merujuk pada wali yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan darah. Wali ashabah terdiri dari kerabat dekat seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, dan ayah. Sesungguhnya anak laki-laki tidak menjadi wali menurut Imam Syafi'i karena bertentangan dengan pendapat jumhur. Nah, di sini Imam Syafi'i mengatakan anak laki-laki tidak dapat menjadi wali karena bertentangan dengan pendapat jumhur. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa anak laki-laki tidak menjadi wali dalam konteks pernikahan didasarkan pada pemahaman bahwa wali nikah haruslah orang yang lebih dewasa. Dan berpengalaman dalam mengambil keputusan. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan anak laki-laki tidak menjadi wali? Menurut Imam Syafi'i, jadi wali di sini itu dikatakan orang yang lebih berpengalaman dan orang yang lebih bijak dalam mengambil keputusan. Alangkah baiknya
ketika menunjuk wali kalau bukan ayah atau kakek. Dalam tampilan ini, wali nikah biasanya diutamakan dari kalangan ayah atau kakek. Nah, jadi alangkah baiknya dari kalangan ayah atau kakek yang lebih diutamakan. Imam Syafi'i berargumen bahwa wali bertugas melindungi kepentingan perempuan dan anak laki-laki meskipun merupakan keturunan tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas tersebut. Pendapat ini juga mencerminkan tujuan untuk menjaga martabat. Nah, jadi Imam Syafi'i berargumen bahwa wali ini bertugas untuk melindungi kepentingan perempuan. Nah, jadi alangkah baiknya ketika menunjuk wali orang yang lebih tua, karena ketika kita menjadi wali, mengangkat anak laki-laki menjadi wali, takutnya terjadi perselisihan antara wali dan calon laki-laki. Nah, lalu bagaimana jika tidak ada wali selain ayah atau kakek? Nah, di sini jelaskan, jika tidak ada wali selain anak laki-laki, pendapat yang berbeda di kalangan ulama dapat diterapkan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, anak laki-laki dapat bertindak sebagai wali jika tidak ada wali lain yang berhak. Namun, dalam situasi seperti ini, sebaiknya perhatikan prosedur dan izin yang tepat untuk memastikan bahwa keputusan diambil dengan hati-hati. Jadi, ketika tidak ada wali ayah ataupun kakek, jadi alangkah baiknya datanglah ke KUA atau pengadilan agama untuk mengkonsultasi hal ini. Selain itu, dalam banyak konteks, jika ada wali lain yang lebih dekat atau lebih berhak, mereka harus diutamakan. Jika situasi ini dihadapi, seringkali disarankan untuk konsultasi dengan seorang ulama atau otoritas. Jadi misalnya ada wali lain yang lebih dekat, misalnya om dari bapak. Nah, itu bisa ditanyakan ke seorang ulama atau otoritas bentuk bagaimana pendapat beliau. Urutan wali menurut pendapat mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, perwalian terbagi menjadi kepada perwalian mujabir dan selain mujabir. Wali mujabir adalah bapak, kemudian orang yang wasiatkan oleh bapak setelah kematiannya, kemudian hakim ketika dibutuhkan. Dalam mazhab Hambali, wali mujabir dapat jatuh kepada hakim dalam situasi di mana tidak ada wali yang memenuhi syarat atau ketika wali yang ada tidak bertindak sesuai dengan kepentingan perempuan. Misalnya, jika ayah atau kakek tidak hadir atau menolak untuk menikahkan perempuan yang ingin menikah. Wali selain mujabir adalah para kerabat ashabah. Yang paling berhak adalah yang paling dekat seperti urutan warisan. Urutan wali menurut mazhab Hambali adalah bapak, kemudian anak, kemudian saudara
kemudian paman, kemudian orang yang memerdekakan, kemudian kerabat ashabahnya, dan kemudian penguasa. Kenapa urutannya seperti itu? Adapun perinciannya, kenapa bapak terlebih dahulu? Karena bapak memiliki hak waris tertinggi. Setelah itu anak, setelah bapak, anak-anak berhak mewarisi. Saudara, selanjutnya saudara-saudara dari almarhum. Paman, kemudian paman dari pihak ayah. Orang yang memerdekakan, orang yang telah memerdekakan almarhum juga berhak. Kerabat ashabah, kerabat dekat memiliki hubungan darah. Penguasa, dalam situasi tertentu penguasa juga bisa berperan. Apa yang dimaksud orang yang memerdekakan? Di sini, orang yang memerdekakan merujuk pada individu yang telah membebaskan seorang budak dalam konteks warisan. Orang yang memerdekakan berhak mendapat bagian dari harta warisan sebagai bentuk penghargaan atau tindakan pembebasan tersebut. Jadi orang yang memerdekakan itu berhak bisa juga menjadi wali. Penguasa, apa yang dimaksud penguasa di sini? Yang terakhir tadi, penguasa dalam hal ini bisa merujuk pada pemerintah atau pimpinan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur atau mengambil alih harta warisan dalam situasi tertentu ini. Biasanya terjadi jika ada ahli waris yang jelas atau tidak ada masalah hukum terkait harta tersebut. Dalam konteks warisan, penguasa tidak secara langsung merujuk pada kantor KUA, kantor urusan agama. KUA berperan dalam urusan pernikahan dan masalah terkait dengan hukum Islam, tetapi bukan sebagai pihak yang mengatur warisan secara langsung. Namun, dalam beberapa kasus, jika terjadi sengketa warisan atau jika perlu penerapan ahli waris, KUA atau lembaga pengadilan agama bisa terlibat untuk memberikan bantuan hukum atau mediasi. Jadi, meskipun KUA bukan penguasa dalam konteks ini, mereka dapat berperan dalam proses penyelesaian sengketa warisan. Jadi, yang tadi urutan wali, ia dari bapak, anak, saudara, paman, orang yang memerdekakan, kerabat, ashabah, lalu penguasa. Jadi setelah kerabat ashabah tidak ada yang bisa, jatuhlah kepada wali dari KUA atau pengadilan agama. Kita datang dan menjelaskan karena tidak ada wali selain mereka. Jadi mereka berhak untuk mengambil ahli menjadi wali. Di sini juga tadi jelaskan orang yang memerdekakan itu juga berhak menjadi wali. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada dalam penjelasan saya yang masih sangkut atau yang masih kemana-mana pembahasannya. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, masih banyak kekurangan. Mungkin kafaitu bihadzal kalami idza mawajjatukum minni al-khata' dzalikal minni. Dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa hinayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, afwan, mohon maaf.